Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronald Sandakala. Saya berasal dari suku Toraja, Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan. Oh ya teman-teman, jika teman-teman ke Sulawesi Selatan, jangan lupa ke Tanah Toraja. Karena di Tanah Toraja Anda bisa menikmati wisata-wisata seperti Londa, Ketekesu, Burake Patung Yesus, Tok Tombi, atau biasa disebut dengan negeri di atas awan. Tapi jangan lupa kampung saya teman-teman, Rembon Malimbong, atau dituang wisatanya Sarambu. Dan pada saat ini teman-teman, saya mengambil studi di PIP Makassar sebagai perwira pasis ATT 4. Dan pada saat ini teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman tentang komputer menurut apa yang saya ketahui. Komputer adalah salah satu bentuk globalisasi di bidang teknologi yang dapat menyimpan segala data. Berikutnya ada 3 jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, analog, kedua, digital, dan yang ketiga, hibrid. Adapun beberapa contoh komputer analog dalam kehidupan sehari-hari seperti termometer, voltmeter, dan seismometer atau biasa disebut alat pengukur gempa. Oh ya, komputer analog hanya memiliki satu fungsi. Berikutnya, komputer digital adalah sebuah jenis komputer yang mampu melakukan pengolahan data, di mana data yang diolah dinyatakan dalam bentuk angka doaan atau digit. Pada setiap karakter dinyatakan ke dalam kombinasi digit 1 atau digit 0, atau lebih familiar disebut sebagai bit atau binary digit. Contoh dari komputer digital yaitu PC, kalkulator, laptop, notebook, dan banyak lagi teman-teman. Dan yang ketiga, kita masuk dalam komputer hibrid, yaitu komputer hibrid merupakan salah satu jenis komputer di mana komputer ini dirakit dengan menggabungkan 2 jenis komputer yang lainnya, yakni komputer analog dan komputer digital. Sebab dalam komputer hibrid akan ada komponen yang menjadi jembatan untuk menjalankan fungsi dari komputer digital. Sebelum melakukan perakitan jenis komputer ini, maka diperlukan penyiapan yang matang pada komputer digital dan komputer analog yang akan digunakan. Dan yang kedua, saya akan membahas sedikit komputer yang berada di atas kapal, di mana tempat sehari-hari saya bekerja. Yang pertama, GPS. Fungsi pokok GPS pada kapal adalah untuk menentukan posisi lintang dan bujur kapal, kecepatan kapal, jarak tempuh kapal, memperkirakan jarak waktu datang ke tujuan, sisa waktu tempuh, penyimpanan jejak pelayaran dalam bentuk peta,
dan membuat bagan panduan bernavigasi. Yang kedua adalah perangkat radio. Berfungsi sebagai alat komunikasi kapal ke darat atau sebaliknya. Komunikasi antar kapal sangat diperlukan untuk menghindari bahaya tubrukan, yaitu pada saat berpapasan, bersilangan, atau mendahului. Berikutnya kita akan membahas sedikit dampak positif saat menggunakan komputer pada manusia adalah membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan. Semakin canggih dan semakin modern perkembangan komputer, maka semakin banyak pula pekerjaan manusia dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien. Dan ada juga dampak negatif komputer. Jika kita sering lama-lama di depan komputer, maka perkembangan gerak motoriknya terbatas, sebab waktu yang seharusnya dipakai untuk melakukan kegiatan fisik lainnya banyak dihabiskan di depan komputer. Kemampuan bersosialisasi dengan manusia lainnya menjadi terganggu. Dan menurut pendapat saya tentang teknologi informatika sangat dibutuhkan karena yang pertama mudah menerima informasi, yang kedua mudah berkomunikasi, dan yang ketiga belajar juga lebih mudah. Sekian penjelasan saya tentang informatika. Salam sehat, sampai jumpa.